Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya adalah aku. Saya dari Prodi Pendidikan Informatika, mahasiswa dari Universitas. Saya akan menjelaskan dari untuk mengisi PSK Amatria atau dengan Mitos adalah kepercayaan terdapat di dalam masyarakat. Menurut Van Velzen dalam Kip Aja Fauziah 2008 nomor 5 menyatakan bahwa pasangan adalah bagian dari Mitos. Dalam Kamus Minangkabau 2040, pasangan adalah suatu hal yang terlarang menurut kepercayaan. Dan kepercayaan adalah suatu keyakinan terhadap sesuatu. Pantangan yang sering juga disebut takhayul adalah kepercayaan yang oleh orang berpendidikan barat dianggap sebenarnya tidak berdasarkan logika, sehingga secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu, mitos merujuk kepada suatu cerita dalam sebuah kebudayaan yang mempunyai tempat tersendiri di masyarakat dalam satu wilayah dan konon dianggap mempunyai kebenaran yang pernah terjadi pada masa lampau. Ada masyarakat yang mempercayai mitos tersebut, ada juga masyarakat yang tidak mempercayainya. Jika mitos tersebut terbukti kebenarannya, maka masyarakat yang mempercayai merasa untung, tetapi jika mitos tersebut belum terbukti kebenarannya, maka masyarakat dirugikan. Tujuan dari ungkapan kepercayaan ini salah satunya adalah untuk oleh sebab itu, ungkapan ini banyak berkembang di kalangan orang tua yang menggunakannya sebagai sebenarnya. Berdasarkan pengamatan awal, salah satu contoh pantangan gadis Minangkabau di Planetarium 14 di Kabupaten Agam adalah sebagai berikut, yaitu anak gadis tidak boleh makan tebu malam hari. Kalau dimakan juga nanti ibunya meninggal. Menurut logika, ungkapan tersebut tidak dapat dipercayai kebenarannya karena antara makan tebu dengan meninggal tidak berhubungan sakit. Pun begitu, masyarakat lazim masih banyak yang menghindari makan tebu pada malam hari. Sebenarnya orang tua mengajarkan nilai-nilai sosial agar kita bisa menjaga diri dan berhati-hati dalam bertebu. Menurut Danan Dejajas 1969, fungsi pendukung ungkapan kepercayaan rakyat terhadap kehidupan masyarakat yaitu sebagai penebal emosi keagamaan, sebagai proyeksi khayalan suatu kolektif yang berasal dari halusinasi seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa dalam bentuk makhluk alam gaib. Lalu sebagai alat pendidikan anak atau remaja. Lalu sebagai penjelasan yang dapat diterima akal suatu terhadap gejala alam yang sangat dimengerti sehingga dapat menakutkan dan untuk menghibur orang yang sedang mengalami. Ungkapan kepercayaan rakyat merupakan bagian dari tradisi masyarakat yang penyebarannya dilakukan secara lisan. Ungkapan kepercayaan rakyat ini dikenal oleh masyarakat turun-temurun sehingga tidak dikenal lagi siapa yang menciptakannya. Ungkapan tersebut disampaikan secara lisan pada situasi dan konteks tertentu. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa kepercayaan rakyat merupakan ungkapan tradisional daerah-daerah yang termasuk ke dalam folklore. Ungkapan kepercayaan rakyat merupakan aset kebudayaan nasional yang tersimpan dalam kebudayaan daerah. Berikut ini saya akan menjelaskan salah satu mitos wilayah bumi Nusantara ini, yakni Sumatera Barat, Padang, salah satunya yaitu orang Bunian. Orang Bunian atau sekedar Bunian adalah mitos sejenis makhluk hidup di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Berdasarkan mitos tersebut, orang Bunian terbentuk merupai manusia dan tinggal di tempat tinggi.
seperti di rumah kosong yang telah ditinggalkan dalam waktu lama. Istilah orang Bunian juga kadang-kadang dikaitkan dengan istilah dewa di Minangkabau. Dewa dalam kepercayaan Minangkabau lebih diasosiasikan sebagai legenda perempuan yang cantik dan rupawan, bukan laki-laki seperti resepsi yang umum di kepercayaan. Dan selain itu, masyarakat Minangkabau juga meyakini bahwa ada peristiwa orang hilang disaksikan dewa atau bunian. Ada juga orang dipelihara dewa, yang saat bayi dilahirkan oleh dewa. Mitos ini masih dipercayai banyak masyarakat Minangkabau sampai sekarang. Baiklah, hanya sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.